Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Faridah Hanum SPD. Saya adalah guru biologi di SMK Negeri 1 Sinabang, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Sekaligus saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning menggunakan media audio-visual. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Amin. Ayo, satu orang pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, absen dulu terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 3. Siapa aja? Zahra, Ibrahim, sama Nurjana. Kenapa mereka nggak hadir? Sakit. Firda sakit. Siapa lagi? Nurjana. Iya. Mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Baiklah, untuk hari ini materi kita tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nampak nggak? Kira-kira sebelum ibu lanjut, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum ibu lanjut nih ke slide-slide berikutnya, pernah dengar nggak itu apa itu interaksi, apa itu makhluk hidup, apa itu lingkungan? Nah, coba siapa yang tahu apa itu interaksi? Tunjuk tangan. Bu. Ya.
Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek memengaruhi atau memiliki efek satu sama lain, ataupun ketika dua individu saling melakukan kegiatan yang membuat saling melakukan kegiatan. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, interaksi itu adalah sebuah kegiatan atau komunikasi antara dua individu. Ya, dua individu. Nah, kemudian makhluk hidup. Contohnya hewan. Iya, contohnya Tumbuhan. Kemudian yang satu lagi lingkungan. Lingkungan itu adalah tempat tinggal atau habitat daripada makhluk hidup. Kemudian, nah, sini. Di sini kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Interaksi yang dilakukan menghasilkan hubungan timbal balik. Ada yang saling diuntungkan, ada pula yang dirugikan. Nah, di pertemuan sebelumnya, ya nak ya, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari komponen penyusun ekosistem. Nah, coba siapa yang bisa mengulang materi pada minggu lalu? Komponen ekosistem itu ada berapa? Ada. Ya, coba. Ada dua, biotik sama abiotik. Ya. Ada dua komponen penyusun ekosistem, biotik dan abiotik. Komponen biotik apa aja? Ya. Termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, termasuk ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kemudian satu lagi penyusunnya adalah komponen abiotik. Coba siapa yang bisa? Ya. Contohnya air, udara, tanah. Ya. Contohnya ada air, udara, tanah, dan masih banyak komponen abiotik yang ada di lingkungan. Nah, di dalam ekosistem itu tadi terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Nah, keduanya itu saling mempengaruhi atau saling ketergantungan, menentukan ya, ketergantungan. Jadi keduanya itu saling ketergantungan. Kalau misalnya salah satu tidak ada, bagaimana? Ya, tidak besar, tidak ada bentuknya yang namanya ekosistem, betul sekali. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada ya. Apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Tidak. Kenapa? Karena tidak bersifat menguntungkan. Ya, karena tidak selalu sifat menguntungkan. Kenapa dia tidak selalu menguntungkan? Karena ada interaksi Kemudian yang kedua, mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? karena ada spesies yang spesies lainnya. Iya, karena tidak ada satu spesies pun Yang bisa sama dari spesies lainnya. lainnya. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Nah, di sini ada dua buah gambar atau dua buah foto. Nah, di sini ada dua buah foto yang berbeda. Yang pertama itu ada eksperimen, orang yang sedang melakukan eksperimen. Yang kedua ada dua orang yang sedang melakukan penelitian. Nah, kira-kira ini kan kita kan belajar biologi. Nah, kalian punya nggak cita-cita yang seperti itu? Punya. Pengen nggak jadi seperti mereka yang ada di gambar?
Kalau pengen belajar sungguh-sungguh. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita melakukan ice breaking dulu, biar semangat belajarnya. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat anak-anak ya. Ya, belajarnya semangat. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, jadi setelah tadi kalian melihat tayangan slide tadi, ada gambar dua orang yang melakukan penelitian. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ini. Nah, untuk model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah PBL atau singkatannya dari Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian akan menyelesaikan sebuah masalah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Perhatikan. Nah, di layar coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada pertanyaan. Bagaimana perbedaan dari kedua gambar interaksi tersebut? Nah, di situ ada 2 gambarnya. Ada gambar 1, ada gambar 2. Nah, gambar yang 1 terjadi interaksi yang bagaimana? Ya. Kalau yang sebelahnya lagi? Nah, siapa yang bisa sebutkan apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis yaitu interaksi 2 jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Interaksi simbiosis ini ada interaksinya saling menguntungkan. Ada yang dalam interaksinya satu organisme mengalami kerugian, sedangkan yang lainnya mengalami keuntungan. Dan ada yang dalam interaksi satu organisme mengalami keuntungan, sedangkan lainnya tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Iya. Jadi kalau kita simpulkan adalah di sini kalau kita bisa bilang simbiosis mutualisme itu adalah saling menguntungkan di antara 2 individu. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar 1 itu kupu-kupu dengan bunga. Menguntungkan nggak mereka? Kupu-kupu mendapat kemudian bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Nah, yang kedua tadi ada kambing sama ayam. Ngapain mereka? Makan. Iya. Nah, kalau kita lihat mereka itu adalah termasuk interaksi yang netral. Tidak saling mengganggu. Contohnya seperti kambing sama ayam, kemudian pohon dan ular. Berikutnya perhatikan tayangan berikut ini. Diperhatikan tayangan berikut ini karena di tayangan ini nanti kalian akan memecahkan satu buah masalah.
Perhatikan baik-baik ya, Nak, ya. Ya, baik Bu. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan, diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Pamekaran Raya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orangutan. Kini tempat tinggal orangutan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Jadi liputan Kompas TV. Nah, dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Perburuan liar. Siapa yang diburu? Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perubahan interaksi? Jadi dampak akibat dari perubahan interaksi itu, perubahan interaksi makhluk dengan lingkungannya itu bisa terjadi bencana alam kayak tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, pemanasan global, dan banyak lagi yang lain. Kemudian bagaimana strategi mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kira-kira tadi setelah dari tayangan video tadi, kira-kira masalah apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi dari tayangan video tadi, kalian bisa merumuskan masalah di situ. Masalah yang ditimbulkan apa? Bagaimana interaksi? Tangan? Ya. Apa itu? Yang pertama? Bagaimana interaksi yang dapat terjadi pada ekosistem hutan? Yang terjadi pada ekosistem hutan. Terus yang kedua, ada lagi? Ya. Bagaimana kaitan antara keseimbangan ekosistem dengan penurunan populasi orangutan? Ya. Keseimbangan ekosistem dengan penurunan populasi orangutan. Oke. Nah, jadi ada dua masalah yang ditimbulkan dari video tadi. Yang pertama itu bagaimana interaksi yang dapat terjadi pada ekosistem hutan. Terus yang kedua, bagaimana kaitan antara keseimbangan ekosistem dengan penurunan populasi orangutan. Nah, dari dua masalah itu, sekarang tugas kalian adalah bekerja kelompok. Nah, kelompoknya sudah kita bagi ya. Yang lalu, ini duduknya udah pas?
Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk dapat dikerjakan. Ini ada LKPD dikerjakan kelompok. LKPD yang ada itu di situ sudah ada beberapa, sudah ada di situ tujuan pembelajarannya, petunjuk kerja yang sudah ada, kemudian masalahnya juga ada di LKPD ya, nih. Dan kemudian nanti ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan, harus kalian cari jawabannya. Nah, untuk mengerjakan LKPD, kalian boleh lihat jawabannya atau cari jawabannya itu menggunakan handphone kalian, cari di Google ataupun di buku materi yang sudah Ibu kasih. Nah, jadi tugasnya adalah berdiskusi. Jadi setiap kelompok harus aktif anggotanya semua ya. Karena Ibu akan menilai hasil kerja kelompoknya. Oke, sekarang Ibu kasih kalian waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan bekerja dengan kelompoknya. Nah, kira-kira ada kendala dalam mengerjakan LK? Ada. Yang mana? Yang nomor satu. Yang nomor satu. Yang di situ dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh penggunaan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Selanjutnya kita akan presentasi hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang kira-kira mau duluan? Boleh tunjuk tangan? Ya, boleh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Dari pengamatan video tersebut, bagaimanakah pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Jawabannya adalah apabila habitat orangutan terganggu, maka ekosistem hutan juga akan terganggu. Nomor 2. Dari permasalahan tersebut, maka apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Jawabannya 1. Bercocok tanam dengan bijak. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, menjaga flora dan fauna. Yang keempat, reboisasi. Yang kelima, mengurangi penebangan secara ilegal. Nomor 3, buanglah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan
dimakan tikus dan belalang. Tikus dimakan ular, belalang dimakan katak, katak dan ular dimakan oleh orang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kelompok mana yang ingin presentasi? Tunjuk tangan. Tunjuk aja. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh penggunaan populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Orang hutan adalah salah satu primata yang menakjubkan dan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Mereka bukan hanya ikon konservasi tapi juga pelindung. Melindungi orang hutan dan habitatnya adalah tugas bersama. Jawaban soal nomor 2, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan? Jawabannya adalah, sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan secara liar. Soal nomor 3, buatlah menjadi makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Tadi dimakan terus, kata dimakan tikus, tikus dimakan ular, tumbuhan dimakan kelinci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Semoga anak-anak tadi sudah selesai presentasi dari kelompok-kelompok. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada yang namanya sebuah ekosistem. Nah, dalam ekosistem, interaksi bukan hanya sekedar antar komponen biotik dengan abiotik, juga misalnya di sini antara tanah dan pohon. Pohon di sini memperoleh unsur hara dari tanah. Kemudian dari sisi lain juga daun itu dapat membusuk, kemudian bisa menjadi sebagai pupuknya pohon tadi. Kemudian jika interaksi ini terjadi secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan. Nah, keseimbangan ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Nah, gangguan pada keseimbangan ekosistem akan memberikan dampak yang buruk. Nah, contohnya tadi seperti tayangan video yang sudah kita tonton tadi, kayak perburuan liar orang hutan. Nah, akibatnya itu kenapa bisa diburu oleh orang? Karena kalau bisa kita bilang habitatnya orang hutan itu tadi sudah dibasmi oleh manusia. Orang hutan itu pindah habitatnya ke pemukiman warga, sehingga mau tidak mau warga membunuh orang hutan tersebut, ya kan? Ya. Makanya terjadinya Pemburuan liar. Baiklah anak-anak ibu, karena pelajaran kita atau materi kita hari ini sudah selesai tadi. Nah, sekarang waktunya kita refleksi, ya, atau membuat kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Coba tunjuk tangan. Ya, berdiri. Ya. Kesimpulannya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan untuk membentuk ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari suhu,
baik antara komponen biotik dengan komponen biotik maupun antara komponen biotik dengan abiotik, maka akan tercipta suatu peristiwa yang disebut rantai makanan dan berkembang menjadi jaring-jaring makanan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jangan ya. Yang kedua yaitu dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan terdapat beberapa tingkatan organisme kehidupan, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk materi kita sudah selesai. Nah, waktunya sekarang kalian menjawab soal. Nah, soalnya sudah ada di link yang sudah ada di layar. Dan tadi juga sudah Ibu bagikan di WA Group. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, terima kasih buat anak-anak Ibu hari ini. Pelajaran kita hari ini selesai tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk pertemuan hari ini selesai. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Baiklah anak-anak Ibu, pelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Alhamdulillah, supaya apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih anak-anak Ibu hari ini untuk pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video praktik pembelajaran saya. Semoga video praktik pembelajaran saya dapat bermanfaat bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.